Halo Shalom, selamat malam. Selamat malam semua Bapak Ibu sekalian. Hari ini tanggal 2 bulan 2 2022. Haleluya, puji Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan ya Bapak Ibu sekalian ya. Semua karena kasih sayang Tuhan. Kita berkumpul lagi, kita bersama-sama. Dan pada malam hari ini saya coba pastikan bahwa kita sudah terkoneksi ya Bapak Ibu ya ke Facebook Live-nya dari GBI Mangga Besar. Sebentar, saya coba tes. Jika Bapak Ibu sudah bersama-sama dengan kami pada malam hari ini, Anda bisa mengetik mungkin shalom atau apapun supaya kami bisa melihat Anda untuk bisa komen ya, Bapak Ibu ya. Sebentar, sekarang. Oke, saya sudah lihat ada 3 perangkat. Hai, Ibu Susianti Tamsir, apa kabar? Shalom. Hai, Pak Victor, shalom. Ibu Icu shalom. Nah, sebentar saya ucapkan terlebih dahulu Happy Chinese New Year ya, Kyonghi ya, untuk Ibu Susianti Tamsir, Kyonghi, Pak Victor Kyonghi, Ibu Icu Kyonghi ya. Tuhan memberkati. Sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian. Saya aminkan itu ya. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, saya juga ingin memastikan bahwa apa koneksi suara kami terdengar jelas. Jika terdengar jelas, Bapak Ibu bisa ketik ya, terdengar jelas seperti itu. Hai Ibu Ritawati, apa kabar Ibu Ritawati? Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Happy Chinese New Year. Happy Chinese New Year ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Happy Chinese New Year. Suara terdengar jelas ya? Oke, baik. Nanti saya minta bantuan dari Yuni. Oke, Oma Susianti Tamsir, Ibu Susianti Tamsir, terima kasih suaranya jelas. Baik. Kalau suaranya jelas, kita sudah pastikan. Baik Ibu Ritawati, terima kasih responnya. Jelas, iya suaranya jelas. Terima kasih, terima kasih. Ibu Ritawati, dalam anugerah Tuhan, semua sehat, semua baik-baik saja ya. Anak cucu menantu Bapak Ibu sekalian di dalam penyertaan Tuhan, disertai Tuhan, diberkati Tuhan, berkelimpahan. Anugerah Tuhan menyertai. Ibu Tan Yeni, shalom, apa kabar? Selamat sore, selamat malam semuanya. Semua sehat-sehat saja ya. Pak Gembala, apa kabar? Shalom semuanya. Baik, saya tunggu semua kumpul dulu. Pak Hermanus, apa kabar? Ciseli Subandi, apa kabar semuanya? Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya juga mengucapkan Happy Chinese New Year buat jemaat-jemaat sekalian. Happy Chinese New Year, ya. Tuhan memberkati ya, semuanya sejahtera. Sampaikan salam kami buat keluarga. Ini adalah waktu yang tepat. Kemarin ya, waktu yang tepat untuk andai kata Bapak Ibu sekalian bertemu dan bersapa salam dengan keluarga sekalian. Ini adalah waktu yang tepat untuk menanyakan kabar mereka, bisa bersama-sama, bersatu di dalam keluarga ya, semua rukun-rukun saja, baik-baik saja ya. Dari tempat ini kami juga mengucapkan shalom kepada Ibu Noviana. Hai Ibu, apa kabar? Selamat malam, shalom ya, Tuhan Yesus memberkati. Pak Mancung juga shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kalau Ciseli juga shalom ya buat keluarga ya Ciseli ya. Tuhan Yesus memberkati. Anak, suami diberkati oleh Tuhan. Semua bahagia, sehat, baik-baik saja. Pak Hermanus Sukardi juga ya. Shalom ya. Pak Herman juga shalom. Pak Herman semuanya baik-baik saja dalam penyertaan Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan. Semua baik-baik saja. Kita sudah masuk di bulan Februari ya. Kita sudah masuk di bulan Februari 2022. Yes, ini semua karena penyertaan Tuhan. Ini semua karena campur tangan Tuhan. Ini semua karena pimpinan tangan Tuhan. Dan kami dari tempat ini berharap dan berdoa, Bapak Ibu baik-baik saja semuanya. Sehat semua. Semua sehat-sehat ya. Andai kata di dalam entah itu ada yang nggak enak badannya atau tubuhnya dalam kelemahan, Anda bisa SMS ke kami atau WA kami, WhatsApp ke Yuni, tolong info, mau didoakan kita siap mendoakan ya, kita siap mendoakan. Saya juga ingin menyapa dan memberi salam. Andai kata di sini ada Ibu Holly,
Halo Ibu Holly, jika Ibu Holly menyaksikan kami pada malam hari ini, kami berdoa juga buat kesehatan Ibu Holly. Di dalam damai sejahteranya Tuhan, Tuhan pasti menyembuhkan Ibu Holly, ya. Tuhan menguatkan. Tapi pada malam hari ini pun kami juga ingin sama-sama memberikan doa supaya kita sekalian senantiasa di dalam penyertaan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, ya. Sejahteranya Tuhan, kasih sayangnya Tuhan. Baik, saya juga sapa tadi untuk Cinovi, salam ya buat Pak Mancung ya, buat anak-anak, cucu, semua disertai Tuhan ya, semua di dalam perlindungan Tuhan ya. Saya juga mengucapkan salam kepada Ibu Riniwati. Hai Ibu Riniwati, shalom, selamat sore, Tuhan memberkati. Sampaikan salam kepada keluarga. Shalom juga kepada Pak Rundi sama Cilili. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini udah 13 perangkat yang bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan Happy Chinese New Year buat jemaat-jemaat GBI Mangga Besar. Semuanya sehat, baik-baik saja, rukun, semua dalam anugerah Tuhan ya. Yang taat makin taat, yang setia makin setia, yang mengasihi Tuhan semakin mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya ya. Baik, juga saya ingin menyampaikan kepada setiap saudara-saudara sekalian, semua yang bersama-sama dengan kita bisa mulai beribadah. Bapak Ibu, begini. Tadi kami dapat masukan banyak dari GBI Pusat lah ya. Kami dapat masukan bahwa kami berharap bahwa setiap ibadah online yang Bapak Ibu ikuti, mari ikuti dengan kesungguhan hati. Tapi saya percaya jemaat-jemaat di GBI Mangga Besar mengikuti dengan kesungguhan hati. Saat mendengarkan firman, ia mendengarkan firman. Saat menyanyi, ikut menyanyi. Saat menyembah Tuhan, ikut menyembah Tuhan. Kita sisihkan waktu, kita berikan waktu, bukan sekadar sisihkan waktu, tapi kita memberikan waktu kita yang terbaik untuk sama-sama. Alangkah baiknya jika kita mendengarkan firman dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Mungkin Bapak Ibu ada aktivitas lainnya yang bisa sementara dihentikan sejenak, karena kita akan sama-sama beribadah. Itu yang diajarkan sama GBI pusatnya kita ya. Tapi Bapak Ibu, saya balik lagi kepada Bapak Ibu sekarang. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita mengutamakan Tuhan. Itu adalah satu hal yang wajib dan harus. Dan tema di bulan Februari ini adalah mengutamakan Kristus. Ya, haleluya. Kita mau sama-sama belajar lebih dalam lagi, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi. Baik, saya juga mengucapkan salam kepada Hai Pak Paulus. Apa kabar Pak Paulus? Sehat selalu dalam anugerah Tuhan. Saya percaya bahwa Pak Paulus dan keluarga di dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan ya. Shalom, shalom. Ya, selamat malam, selamat beribadah. Yes, Pak Paulus. Kami juga mengucapkan salam mungkin kepada Bapak Ibu sekalian yang online sama-sama dengan kita, tetapi tidak pakai aplikasi dari Facebook Live, tapi langsung dari HP mereka masuk, klik link yang disampaikan sama sekretariat. Kami ucapkan salam. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Atau yang menyaksikan siaran ini tidak live tetapi siaran tunda. Kami tetap percaya bahwa Tuhan hadir dalam ibadah Bapak Ibu sekalian, dalam rekan-rekan sekalian. Tuhan mengasihi ya, selalu mengasihi, Tuhan mengasihi kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, tentu sekali lagi saya menghimbau untuk sama-sama beribadah. Jika ada kegiatan yang bisa ditunda selama kita beribadah, Anda bisa tunda. Tapi saya tetap mau bilang, prioritaskan untuk kita dapat beribadah. Disinilah rohani kita dibangun. Disinilah kita mendapatkan janji Tuhan dan boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sekali lagi, selama kita beribadah, selama kami melayani, kami berpikir bahwa ini bukan hanya pertemuan online biasa, tapi di sini Tuhan hadir. Dan saya percaya Tuhan mendengar kita. Tuhan menjawab setiap keluh kesah kita. Dan pada malam hari ini saya percaya Bapak Ibu sekalian boleh mengalami berkat rahmat Tuhan. Ayo siapkan hati. Kita sama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Sekali lagi, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Hai Pak Riyadi, apa kabar Pak Riyadi? Happy Chinese New Year ya Pak Riyadi ya. Yonghi ya Pak Riyadi ya, dalam anugerah Tuhan. Semua baik-baik saja. Cineli, anak-anak semua dalam penyertaan Tuhan. Baik, sekali lagi sebelum kita mulai, sekali lagi saya ucapkan Happy Chinese New Year.
Tuhan memberkati ya. Happy Chinese New Year. Ya, kongsi facai ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Haleluya. Baik, kalau kita akan siapkan hati kita, tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Dan kami siapkan pada malam hari ini, sebelum kami memulai ibadah kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang pimpin ibadah kami. Mari sertai ibadah ini Tuhan. Mari pimpin ibadah ini. Kami percaya bukan hanya pertemuan yang biasa, tetapi Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami yang beribadah bersama-sama. Kami yang online Tuhan. Tuhan memberkati. Kuduskan kami, sucikan kami. Ketika kami mengangkat suara kami, biar pujian kami boleh menjadi persembahan yang harum di atas mezbah Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami serahkan semuanya alat perangkat yang kami gunakan termasuk hamba-Mu yang melayani pada saat malam hari ini dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, naikkan pujian ini, katakan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, katakan memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sama-sama katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Sama-sama katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Oh, mari sembah Tuhan. Mari angkat suara kita. Haleluya, haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siapkan hati kami sekali lagi Tuhan untuk mau mendengar firman Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin buat kami, memberi kekuatan bagi kami, memberi kelegaan bagi kami. Dan kami pada malam hari ini ingin menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Di dalam ruangan di mana kami berada, Tuhan hadir di situ dan menguatkan dan meneguhkan kami, menopang kami, dan menuntun langkah kaki kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sepanjang ibadah ini sampai dengan selesainya, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan kami mengikat setiap roh intimidasi, roh orang kuat, kuasa kegelapan yang ingin mencuri kebenaran firman Tuhan, atau yang ingin mendakwa kami mematahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kelegaan, kelepasan yang berasal daripada Engkau, kami terima hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom, Tuhan memberkati. Dalam damai, dalam sejahtera Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian. Hai, apa kabar? Bapak Ibu, saya ucapkan sekali lagi Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Dan ini ibadah tengah minggu yang pertama di bulan Februari 2022 di tanggal 2. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan sekali lagi, saya juga mengucapkan salam dan sapa bagi Bapak Ibu sekalian. Tidak lupa mengucapkan Happy Chinese New Year kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, Happy Chinese New Year buat kita semua rukun di dalam damainya Tuhan, sejahtera satu sama lainnya. Haleluya ya Bapak Ibu. Tentu kami juga sampaikan salam dari Bapak dan Ibu Gembala yang tetap mengasihi kita sekalian di dalam doanya mereka. Dan kita percaya dan Bapak Ibu Gembala ada dengan bersama-sama dengan kita pada malam hari ini ya. Saya juga sapa mereka dan berikan mereka salam
Tuhan Yesus memberkati. Baik. Di bulan Februari ini kita berbicara tentang mengutamakan Kristus. Tema berganti karena bulan berganti. Bapak Ibu sekalian, kita mau belajar lebih lagi tentang mengutamakan Kristus. Di dalam setiap ibadah kita pasti punya yang namanya satu kerinduan. Tapi di dalam setiap kerinduan kita, yuk kita sama-sama belajar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu pernah dengarkan ayat ini? Kita sama-sama buka ya. Saya sudah catatkan buat Bapak Ibu sekalian di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Matius pasal 6 ayat 33, ini firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, ketika Bapak Ibu membaca ayat ini, judul lengkapnya, perikop lengkapnya itu bicara tentang hal kekhawatiran. Saya mau sampaikan bahwa sesungguhnya Tuhan Allah yang mengasihi kita, Dia memberikan kepada kita solusi, dan pada waktu itu diberikan kepada siapa Bapak Ibu? Kepada umat kepunyaan Tuhan, kepada orang-orang Israel, kepada miliknya. Dan saya percaya Bapak Ibu, apa yang Tuhan katakan tidak dianulir. Apa yang Tuhan katakan ditarik ulang. Apa yang Tuhan katakan di bumi waktu-waktu itu, dan setiap perkataannya tidak akan pernah dibatalkan. Itulah hebatnya Tuhan Allah kita. Apa yang dikatakannya pasti akan digenapinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Bapak Ibu membaca firman ini, saya yakin Bapak Ibu pasti sering membaca, mendengar, dan mendapatkan pemahaman khotbah tentang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yes, memang betul. Kita harus mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan. Sepanjang bulan ini, saya yakin hamba-hamba Tuhan yang diberi tugas untuk menyiapkan khotbah tentang mengutamakan Kristus akan memperkaya Bapak Ibu sekalian di dalam namanya pengenalan akan Tuhan. Firman Tuhannya akan memperkaya kita, menguatkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Tuhan juga punya kerinduan supaya apa? Kita sebagai umatnya itu berkenan di hadapan Tuhan. Kita umatnya yang telah ditebusnya mengandalkan Tuhan dan berpaut erat dengan Tuhan. Itulah yang namanya mengutamakan Kristus. Kristus adalah yang diutamakan. Nah, apa yang kita baca pada malam hari ini di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman Tuhan bilang seperti ini, Bapak Ibu ya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, ketika kita membaca ayat ini akan yang mengalami namanya peran penting daripada iman. Ini akan yang namanya lebih penting namanya peran daripada iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menggarisbawahi kata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayo sama-sama kita kupas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dalam kondisi yang apa Bapak Ibu? Kita selalu mengkondisikan dalam kondisi yang baik-baik saja. Oh, tunggu dulu Pak Pendeta. Banyak orang-orang ketika dalam himpitan, di dalam masalah yang kejepit, di dalam masalah yang susah-susah, baru mereka cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mau sampaikan, itu tidak salah, itu hal yang betul. Tetapi saya mau sampaikan juga, dalam keadaan apapun, tetap prioritaskan Tuhan. Dalam keadaan sehat, ayo prioritaskan Tuhan. Amin. Dalam keadaan baik-baik saja, tetap prioritaskan Tuhan. Mengapa perlu dicari Bapak Ibu? Kerajaan Allah bukannya sudah hadir, tetapi Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah. Dari kata carilah dahulu kerajaan Allah, pasti ada kata yang dahulu. Dahulu bukan sesuatu hal yang bekas, sesuatu hal yang lama, tetapi prioritas. Amin. Tetapi prioritas. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya tidak bisa dipisahkan. Kenapa Tuhan pakai perkataan ini, kerajaan Allah dan kebenarannya? Saya sangat meyakini bahwa Tuhan memakai bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Nanti kalau Bapak Ibu baca sekalian di dalam
Matius pasal 6 tentang hal kekhawatiran, Tuhan bicara soal apa? Tentang bunga bakung, tentang burung, tentang hal-hal yang orang-orang paham dan mengerti. Mungkin di dalam terjemahannya kita kelihatannya susah, tetapi bagi mereka sesuatu hal yang Tuhan tunjukkan kepada mereka tentang bunga bakung, tentang yang namanya pakaian, tentang yang namanya burung yang di udara diberi makan, itu bukan sesuatu hal yang membuat rumit, tetapi membutuhkan iman di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa ini adalah sebab akibat. Matius 6:33 adalah sebab akibat. Sebabnya kita mencari Allah, kita mendapatkan bonusnya adalah ditambahkan kebenarannya. Ditambahkan, semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Saya mau sampaikan, dalam keadaan kondisi yang baik-baik saja kita bisa berkata, yes, benar ditambahkan. Tetapi apakah mungkin di dalam masa-masa kekurangan, apakah mungkin di masa-masa yang tidak memungkinkan, tetap Tuhan melakukan, akan ditambahkannya kepadamu? Mungkin kita berpikir, ya ini firman hanya berlaku kepada orang-orang yang hidupnya berkecukupan. Ya ini hanya firman hanya berlaku kepada orang-orang yang hidupnya masih ada yang sesuatu yang bisa mereka andalkan. Tapi saya mau sampaikan, firman Tuhan dari dulu sampai sekarang tidak akan pernah berubah. Tuhan punya contoh, Tuhan punya teladan, Tuhan punya segala sesuatu yang dapat kita pelajari. Dan pada malam hari ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Dan biarlah kita dibukakan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak berkhotbah satu ayat, tetapi kita coba cari dan gali lagi, ketahui lagi supaya kita mendapatkan kebenaran di dalamnya. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, saya berpindah ke salah satu slide lagi. Saya tidak mencatat ayat ini, tetapi yang punya Alkitab, ayo kita baca sama-sama. 1 Raja-Raja 17. Buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja 17. Di dalam 1 Raja-Raja 17, ayat yang ke-7 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian ya. 1 Raja-Raja 17, judul perikopnya Elia dan janda di Sarfat ya. Saya akan bacakan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Tetapi perempuan itu pergi mengambilnya. Ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 12 perhatikan. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia kepada perempuan itu, dan dia beserta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16 perhatikan. Tepung
dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita setelah membaca bersama-sama Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 16, kita mendapatkan sebuah kisah bahwa ini terjadi. Elia yang pada sebelumnya ada di tepi sungai Kerit, menanti yang namanya musim kekeringan itu, Tuhan pelihara Elia dengan luar biasa. Tetapi ketika sungai itu kering, Tuhan punya rencana lain. Tuhan punya rencana lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yuk sama-sama kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mendapatkan apa Bapak Ibu? Kita tetap mendapatkan satu benang merah di mana firman Tuhan bilang gini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita menemukan benang merahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendapatkan Nabi Elia yang mengasihi Tuhan. Dia tetap sebagai orang yang melayani Tuhan. Dia tunduk dan dia taat benar-benar di hadapan Tuhan. Saya sangat yakin tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, karena Tuhan juga pakai Elia. Di dalam segala mujizatnya Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Tetapi ketika Bapak Ibu membaca bersama-sama dengan saya, kita mendapatkan Tuhan mengizinkan dan memerintahkan Elia untuk bertindak satu langkah maju ke depan, untuk meninggalkan Kerit, tepi sungai Kerit, supaya dia pergi ke Sarfat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kekeringan seluruhnya. Seluruh wilayah Israel itu kering. Kering karena apa? Kering karena satu raja tidak tunduk kepada Tuhan. Dia menyembah Allah lain, dia menyembah Baal. Ingat, perhatikan sekali lagi. Karena Raja Ahab tidak tunduk kepada Tuhan. Sekali lagi, karena Raja Ahab tidak tunduk kepada Tuhan, maka hukum itu berlaku bagi satu negara. Bahaya banget Bapak Ibu, ketika pemimpin tidak takut akan Tuhan, menjadi sesuatu hal yang menjadi sesuatu pukulan bagi seluruhnya. Nah, begini Bapak Ibu, saya tidak mau ngomong soal pemerintahan, tetapi kita juga masing-masing pemimpin. Kita juga kelola hidup kita. Jangan sampai kita menjadi Raja Ahab yang lainnya, yang membuat hidup kita atau keluarga kita menjadi susah. Kekeringan bisa terjadi karena apa? Satu orang tidak tunduk kepada Tuhan, tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka atas izin Tuhan tidak terjadi yang namanya hujan. Kalau tidak terjadi yang namanya hujan, terjadi yang namanya kekeringan. Kekeringan terjadi berarti terjadi kelaparan. Kelaparan yang karena apa? Kelaparan yang karena diciptakan oleh manusia sendiri, karena tidak tunduk kepada Tuhan. Ayo hari ini pelajarannya, ketika kita mengutamakan Kristus, kita harus tunduk kepada Tuhan. Kita harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, ayo cari Tuhan lebih dahulu, kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi perhatikan begini Bapak Ibu, saya mau garis bawahi ada beberapa kata. Ketika Elia memang bertemu dengan janda di Sarfat yang Tuhan suruh, Elia tidak menemui janda itu karena keinginannya, Elia tidak berjalan karena maunya, Elia tidak berjalan karena sungai Keritnya kering, tetapi karena Tuhan yang menyuruh dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan, kalau Tuhan yang kirim, Tuhan buka jalan, pasti ada aja. Dan saya mau bilang sama Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku sekalian hari ini, kalau Tuhan buka jalan buat hidup kita, Tuhan mampu dan sanggup melakukan segala sesuatu buat kita. Amin. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di buat pikiran kita. Tuhan juga yang mempertemukan kita dengan orang-orang di sekitar kita yang bisa menjadi berkat dan sama-sama menjadi berkat Bapak Ibu. Ketika kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, firman Tuhan bilang seperti ini. Aku akan memerintahkan. Ketahuilah di ayat yang 9. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sebelum Elia sampai ke Sarfat, Tuhan sudah menyampaikan perintah itu. Tetapi saya yakin bukan lewat tampilan kepada malaikat Tuhan yang menampilkan diri kepada janda itu. Tetapi bisa lewat apa? Dari perasaan hatinya, dari mimpinya, dari apapun Tuhan bisa menyuruh hal yang lainnya. Lihat, kalau Tuhan buka jalan, orang pun tidak dapat menutup jalan itu. Ini berlaku buat hidup kita sekalian. Dan saya mau mengamenkan itu. Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, setiap saya berdoa pagi kali,
Saya selalu berdoa, Tuhan pasti memberkati dan Tuhan pasti akan melakukan segala sesuatu. Saya selalu berdoa begini, apa yang kami kerjakan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kami lakukan boleh berhasil di dalam nama Tuhan. Kami lakukan berdoa seperti itu. Ayo Bapak Ibu, saya meyakini bahwa setiap hari pun Bapak Ibu dipertemukan dengan orang-orang di sekitar Anda yang bisa menjadi berkat dan saluran berkat. Karena apa? Yes, mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Lihat, Elia belum sampai tapi Tuhan udah buka jalan. Hari ini jangan ragu, jangan takut. Tuhan juga buka jalan buat hidupmu. Tuhan juga sudah melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Bukan berarti kita cuma sekedar imani saja, tetapi lakukan. Jika Elia hanya diam di tepi sungai di tepi sungai Kerit, tidak akan menjumpai perkara luar biasa. Tetapi Elia mulai berjalan, beranjak dari tempat yang kering. Dari Kerit, dia menuju ke Sarfat. Sarfat juga tempat yang kering loh Bapak Ibu. Sarfat juga tempat yang kering. Oleh sebab itu ketika Elia bertemu dengan janda itu dan dia bisa melihat, Elia berkata dengan pertama kali apa? Dia berkata seperti ini. Di ayat yang ke-10, firman Tuhan bilang ini, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Perhatikan Bapak Ibu. Elia tidak menggunakan otoritasnya, Elia tidak menggunakan kuasanya. Lihat, dia cuma minta sedikit. Karena apa? Keperluannya segitu dan dia tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan sedikit tidak pernah memberatkan, tetapi perkataan ini diiyakan. Bapak Ibu perhatikan, di ayat yang ke-10, coba ambilkan bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Di ayat yang ke-11 ketika kita baca, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Sepotong roti, tetapi kita akan membaca bahwa menemukan bahwa sepotong roti bundar kecil. Sebagai hamba Tuhan, Elia sekali lagi tidak menggunakan kuasanya, tidak menggunakan nama besarnya. Oh, aku ini nabi, aku ini utusan, ayo. Air pokoknya mesti disiapin, mau roti semua disiapin. Karena apa? Dengar perintahnya kan dapat makanan. Saya meyakini bahwa Elia sebagai hamba Tuhan, dia juga melihat situasi kondisinya, dia juga tahu apa yang harus dia lakukan. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan, hari-hari ini kita banyak belajar dari hamba-hamba Tuhan banyak, dan kita melihat dari kehidupan mereka. Mereka bukanlah orang-orang yang hidupnya foya-foya yang besar-besaran, tapi saya juga melihat bahwa mereka juga hidup di dalam apa? Takut akan Tuhan terutama. Ya kalau nggak takut akan Tuhan, dia bisa kepake semuanya. Wah, buat enak-enakannya dia saja. Perhatikan ini Bapak Ibu sekalian. Dia hanya minta sedikit air dan dia hanya minta dibikinkan roti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di masa kekeringan, untuk sedikit air memang sudah menjadi pertimbangan. Di masa kekeringan, untuk sedikit tepung, untuk sedikit roti bundar kecil, itu menjadi satu pertimbangan di masa kekeringan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa juga mengalami seperti ini. Apa yang perlu kita lakukan? Sekali lagi saya bilang dari awal, ini adalah tindakan iman. Ini adalah sesuatu tindakan iman. Ketika kita bilang semuanya akan ditambahkannya kepadamu, ini juga tindakan iman Bapak Ibu. Ya, saya percaya dan saya berharap kita juga bekerja sama. Kita bukan hanya diem aja, tetapi kita juga melakukan. Sekali lagi, ora et labora, ora et labora. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini masa kekeringan, masa sukar. Setiap dari kita juga ada yang mengalami masa-masa sukarnya sendiri, tetapi saya meyakini bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Ayo, benang merah balik lagi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di mana mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Sama-sama buka Alkitab kita supaya kita mengetahui. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendapatkan di ayat yang ke-12. Wanita janda ini berkata seperti ini. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Dengan tidak
Wanita ini secara sadar mengakui kedaulatan Tuhan yang amat sangat luar biasa. Wanita ini mengakui bahwa ada sesuatu kuasa yang sangat luar biasa. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Perhatikan. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Dia melihat bahwa Allahnya Elia adalah Allah yang hidup. Kalau dia hidup berarti dia sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau dia hidup dia sanggup melakukan segala mujizat dan luar biasa. Wanita ini mengakui, tetapi dia juga mengungkapkan kekurangannya. Dia bilang kekurangannya apa? Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dia sudah tahu kondisinya, dia sudah tahu keadaannya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia mengutamakan Tuhan, dia tahu, dia sebut dulu, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Saya saat merenungkan ini saya bilang gini, dari mana wanita ini tahu bahwa Elia punya Tuhan Allah yang hidup? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga sama-sama baca Elia tidak memperkenalkan diri, saya ini nabinya Tuhan, saya orang utusannya Tuhan. Berarti satu hal yang Bapak Ibu mesti ketahui bahwa wanita ini melihat karisma Elia. Secara tidak langsung wanita ini melihat ada kuasa Tuhan yang mengalir. Saya mau juga sampaikan, kita sebagai jemaat Tuhan, saya juga berharap bahwa orang yang di luar sana juga melihat kita ada kasih setidaknya. Ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Jangan sampai ketika orang di luar sana juga melihat kita dengan penuh keputusasaan. Hari ini saya mau sampaikan, kita Tuhan pakai sebagai garam dan terang. Garam bukan untuk menggarami yang sudah asin. Garam menggarami yang tawar. Dan terang menjadi terang bukan menerangi tempat yang sudah terang, tetapi menerangi tempat yang gelap. Wanita ini melihat apa yang di depannya adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia melihat Elia sebagai figur yang tunduk kepada Tuhan. Oleh sebab itu tidak segan-segan dia mengucapkan, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Perhatikan dengan baik. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita akan juga mendapatkan di dalam ayat sini, Bapak Ibu. Coba baca di dalam ayat 13. 13. Setelah wanita itu menceritakan tentang kekurangannya, apa yang dialaminya. Ayat 13 firman Tuhan bilang seperti ini. Tetapi Elia berkata kepadanya. Perhatikan di ayat 13 ya. Firman Tuhan bilang apa? Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, janganlah takut. Perkataan janganlah takut hanya diucapkan oleh Elia yang punya Tuhan yang luar biasa. Karena dia tahu ada Tuhan Allah yang hidup. Janganlah takut. Secara tidak langsung, janda ini sudah menerima yang namanya firman itu. Perkataan jangan takut yang keluar daripada mulut Elia. Dikatakan apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu nanti baca di ayat 18, di ayat 16, di ayat yang terakhir kita baca, tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saya juga mau menyampaikan, janganlah khawatir adalah firman Tuhan yang dikatakan melalui hambanya, perantaraan Elia. Benar yang dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Engkau mendapatkan firman di dalamnya. Salah satunya yang dikatakan oleh Elia, janganlah khawatir, janganlah takut. Ini bukan karena Elia yang mengatakannya. Bisa-bisanya Elia, supaya apa? Elia makan. Tetapi ini adalah perkataan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini adalah kebenaran dari firman Tuhan.
Hari ini jangan sampai kita lepas daripada kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai hari ini kita tidak memakan yang namanya kebenaran itu. Kita harus senantiasa memakannya. Maka oleh sebab itu utamakanlah Tuhan, utamakanlah Kristus. Dunia ini berubah dengan cepatnya. Kekhawatiran dan himpitan datang dengan cepatnya. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Janganlah takut. Responi ini. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ayo, kalau Tuhan bilang jangan takut, jangan takut. Kita tidak boleh takut di hadapan Tuhan. Kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah dan kita punya Tuhan yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita baca di ayat 13, 14, kita melihat bahwa janda ini menerima firman. Janda ini mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan takut. Dengarkan. Jangan takut. Terima firman itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Wanita ini meresponi firman Tuhan. Wanita ini membuatkan dari yang sedikit tepung dalam tempayannya dan minyak sedikit dalam buli-buli. Dia buat terlebih dahulu buat hamba Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan di zaman yang susah ini, bukan berarti kita hamba Tuhan dapat prioritas. Tetapi ketika Bapak Ibu memberi sesuatu, ingat itu pemberian buat Tuhan. Ketika Bapak Ibu mempersembahkan sesuatu, ingat itu persembahan itu buat Tuhan. Menjadi satu persembahan yang harum yang terbakar habis di atas mezbah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Wanita ini mendengar dengan baik-baik. Firman masuk di dalam hidupnya. Saya percaya setiap peristiwa pasti Tuhan punya rencana. Tuhan sedang memperpanjang usia wanita ini dan anaknya. Supaya apa? Janda di Sarfat ini tidak mati. Andai kata Elia tidak datang, andai kata Tuhan tidak suruh, ya bisa mati. Karena apa? Habis. Dia juga berkata habis. Habis ini kita makan, mati. Tetapi firman Tuhan dia hidup. Firman Tuhan itu hidup buat kita. Hari ini ketika kita meresponi firman Tuhan, jangan keraskan hati kita. Ingat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari. Hari ini saya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Di dalam setiap kondisi atau keadaan sulit, sulit apapun. Tetapi saya mau pastikan bahwa disinilah peran iman kita digunakan. Kita harus gunakan, ayo latih, utamakan Kristus. Karena saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam setiap keadaan. Tuhan tidak akan melepaskan kita dengan demikian rupanya. Dia gembala yang baik. Dia pasti akan menuntun kita ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tuhan pimpin kita. Hari ini dengarkan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar carilah dahulu kerajaan Allah. Tetapi firman Tuhan ada selanjutnya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca ya firman Tuhan ya. Kita baca firman Tuhan. Tadi kita sudah melihat bahwa tepung dalam tempayan, minyak dalam buli-buli tidak akan habis. Itu cara Tuhan. Itu cara Tuhan pimpin kita. Itu luar biasa dan saya meyakini apa yang kejadian terjadi di ayat 14 ini juga bisa terjadi atas kehidupannya kita. Ada aja yang nyambung, ada aja ya Tuhan bisa atur ya sedemikian rupa. Kalau hari ini Bapak Ibu masih bisa diberi kesehatan atau masih bisa menjalani hidup ini, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sekali lagi itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih bisa berjalan, walaupun sepertinya terseok-seok, tapi saya mau sampaikan, hari-hari kemarin pun Tuhan sudah loloskan kita. Hari ini pun Tuhan lolos, besok pun Tuhan loloskan kita. Diberikan hikmat. Sampai dengan detik ini kami tetap berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Andai kata di dalam kesukaran, di dalam kesulitan pasti ada jalan keluar. Tuhan berikan kita hikmat. Minta kuasa itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, perlu sekali kita mengandalkan Tuhan. Andai kata bangun pagi-pagi besok, ambil Alkitab Bapak Ibu, renungkan firman Tuhan. Baca, renungkan, dapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Jangan sampai kita lewati hari tanpa firman. Bapak Ibu,
Bukan hanya sekedar baca, tapi renungin. Renungkan kebenaran firman Tuhan. Minta Tuhan kasih saya sesuatu ayat yang menguatkan dan meneguhkan saya. Mungkin Bapak Ibu juga bisa mendapatkan ayat-ayat yang di-broadcast sama orang lewat WhatsApp. Nggak apa-apa, baca. Tetapi aminkan, renungkan. Jangan sekedar baca, udah lewat aja, lihat stikernya aja. Baca firman Tuhan. Kalau perlu buka Alkitabmu, baca, renungkan. Hari-hari ini engkau membutuhkan firman Tuhan yang lebih lagi. Supaya apa? Engkau kuat di dalam Tuhan. Balik lagi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Koma, maka semua itu akan ditambahkannya kepadamu. Buka ayat 15-16. Di dalam 1 Raja-Raja 17, 15-16. Firman Tuhan bilang seperti ini. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Karena iman, karena berjalan, karena menurut, karena menempatkan firman Tuhan. Dia tahu jangan takut, dia pegang kata-kata itu dan dia melakukannya. Dan firman Tuhan bilang gini, lalu pergilah. Ini penting Bapak Ibu. Kebanyakan orang udah dengar firman tetapi tidak mau melakukan. Hari ini kata dan pergilah ini penting sekali. Lalu pergilah, lakukan dengan segera. Andai kata ada sesuatu hal yang menghambat, minta hikmat sama Tuhan. Lalu pergilah, melakukan segera Bapak Ibu. Jangan menunggu-nunggu. Sebagian dari kita ada juga yang kalau melakukan pekerjaan nanti dulu tarsok. Pasti Bapak Ibu tahu lah. Tarsok artinya ntar besok. Setiap pekerjaan bisa dilakukan yang hari ini, dilakukan hari ini. Maaf bicara jika Bapak Ibu mungkin orang yang bukan pelupa, tapi bisa lupa. Tetapi perlu diingat-ingat. Hari ini saya kerjain apa ya, sampai tuntas kerjakannya. Lakukan semua itu dengan sukacita dan sampai tuntas. Caranya bagaimana? Jangan konsentrasi ke pekerjaan yang lain, tetapi selesaikan dulu terlebih dahulu. Ini penting Bapak Ibu. Kata lalu pergilah perempuan itu artinya apa? Dia melakukan firman, dia melakukan pekerjaan itu dan dia membuat roti bundar kecil buat Elia terlebih dahulu. Setelah Elia makan, dia buat dirinya. Dia tidak buat 3 Bapak Ibu, tetapi dia buat dulu buat Elia. Langsung terjadi mujizat. Firman Tuhan tidak berhenti di situ. Dan di ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan. Sekali lagi, seperti firman Tuhan. Jadi saya mau sampaikan sekali lagi, Tuhan tidak menganulir perkataannya. Tuhan tidak membatalkan. Tuhan bilang, tapi dulu yang ini, yang kemarin udah berlakunya, udah habis ya, udah Januari. Sekarang Desember, Februari baru lagi. Enggak, kalau dia udah berkata, aku menyertai engkau, jangan takut, Tuhan pasti akan menggenapinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat 16 firman Tuhan mengatakan apa? Tidak berkekurangan seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini, ayo sama-sama Bapak Ibu, kita sedang ada di dalam zaman-zaman yang seperti ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Ditambahkannya kepadamu bisa jadi sesuatu hal yang baru, tetapi kan ditambahkan kepadamu bisa juga Tuhan memperpanjang kasih-Nya. Apa yang ada padamu, Tuhan tidak kirim yang lainnya, Tuhan kirim yang ada sama kita. Hari ini perhatikan baik untuk beberapa menit ke depan. Di dalam diri kita sudah ada potensi, di dalam diri kita sudah punya banyak yang namanya Tuhan beri. Minyak sama tepung sudah dipunya oleh janda itu. Sebelum Elia datang, janda itu sudah punya minyak dan tepung. Dia olah apa yang ada. Hari ini saya mau sampaikan. Ini bukan soal makanan, tetapi Tuhan bisa buka jalan yang lain. Karena apa? Semuanya akan ditambahkan kepadamu, bukan hanya sekadar makanan. Tetapi Tuhan bisa mencukupi dari segala perkara yang lain. Di dalam diri kita punya potensi, di dalam diri kita punya kelebihan. Itulah yang Tuhan mau supaya kita pergunakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita sakit pada hari ini, kalau masih bisa makan, bersyukurlah. Makan yang benar.
Kalau andai kata kita tidak bisa makan, minta Tuhan, saya mau makan, saya mau dapat tenaga. Tuhan, saya mau lihat hari depan. Tuhan, saya butuh makan. Mungkin ada makanan yang masuk ke dalam mulut kita, rasa mual. Minta maaf. Tetapi kita harus bilang ini, Tuhan, saya harus makan supaya saya bisa berhidup. Supaya saya bisa bertahan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayo. Hari ini di dalam dirimu punya potensi. Jangan dihambat. Saya juga berbicara kepada orang-orang muda. Saya juga berbicara kepada kita sekalian. Punya potensi, jangan ditutup-tutupi. Jangan punya potensi, jangan cuma dikubur dan dipendam, tetapi pakailah, pergunakanlah. Karena Tuhan mau memberkati engkau dari sana. Sekali lagi sebelum saya tutup firman Tuhan pada malam hari, utamakanlah Kristus. Bagaimana caranya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat ini tentu akan kami pakai. Ayat ini akan tetap kami pergunakan. Ayat ini pasti akan digali. Firman Tuhan tidak sampai di sini. Firman Tuhan kaya. Dia Allah yang berbicara kepada kita. Kita bukan hanya sekedar membaca, tapi kita merenungkan kebenarannya. Mari kita tunduk kepala. Kita mau berdoa pada malam hari ini. Saya tahu bahwa Tuhan Allah yang sanggup mengasihi kita. Allah yang memimpin kita pada malam hari. Ada banyak list doa di pada malam hari ini. Tapi kuatkan dan teguhkan hati kita. Kami berdoa, kami mengucap syukur buat firman dan kebenaran yang sudah kami dengar. Kami mengucap syukur buat kasih sayang Tuhan. Tuhan memimpin kami dan menganugerahi kami. Pada malam hari ini, lanjutkan kasih setia Tuhan. Bapa, kami berdoa. Biar kami juga boleh mengutamakan Kristus di dalam hidup kami. Kami mencari kebenaran Allah dan kebenarannya. Dan kami tahu Tuhan, jika semua itu ditambahkan kepada kami, itu adalah bagian bonus daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan mengasihi kami. Kami biji mata Tuhan, kami berharga. Tuhan, pada malam hari ini kami satu hati berdoa. Kami berdoa bersama-sama untuk jemaat Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Holly. Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan pada malam hari ini biar di Ibu Holly boleh mau makan lagi. Kami percaya Tuhan pulihkan kesehatannya dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Pak Acap, Ibu Acu. Kami berdoa buat Pak Simon yang stroke Tuhan, Pak Simon Sugiharto. Kami juga berdoa buat Jessica, buat Christine yang sedang hamil, anak-anak keluarga daripada Ibu Riniwati. Tuhan tolong Jessica dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Christine dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Bapak Haryanto Tuhan, atau Bapak Aau, adiknya dari Dokter Fajar yang sakit kanker Tuhan, kanker paru. Kami berdoa dalam nama Tuhan. Tuhan sembuhkan dia, Tuhan pulihkan dia. Tidak ada yang mustahil. Kami berdoa sehati dalam nama Yesus. Sel kanker yang menggerogoti hidupnya dalam nama Yesus. Stop sampai di sini. Dipulihkan sel-sel yang bagus Tuhan. Paru-paru yang terendam dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan kembali. Kami percaya ada kuasa mujizat, kasih sayang Tuhan buat orang ini. Tutup bungkus dia, keluarganya, istrinya, anak-anaknya, keluarga besarnya. Dan sel kanker berhenti dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Stefanus, Verlina, Korundi, Cilili. Kami juga berdoa buat Pak Santo, Pak Acit, Ibu Ritawati. Kami berdoa buat Ibu Komalayanti, Ibu Lianhwa. Kami berdoa malam ini buat Ibu Novi dan Hebert. Kami berdoa buat Pak Jong Luk Lim, buat Pak Dedi, Ibu Yuli. Kami sertakan Cien Tuhan, Ocun Cun. Kami sertakan mereka dalam nama Tuhan. Kami juga bawa dalam namamu doa kami untuk keluarganya Ibu Lalan. Kami juga bawa untuk Wati Liminadi. Kesehatan Ibu Teng Yuli kami bawa serta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat Ibu Lim Junyo, Ibu Norni, Saudari Kamil Lolin, kami sertakan. Pak Yosep kami bawa. Kami bawa Sabrina, kami bawa Angel Dinata. Kami juga bawa Saudari Vivi, anak dari Pak Ramli, keponakannya Cineli. Tuhan tolong mereka Tuhan. Sembuhkan mereka. Jika mereka di dalam problem dan pergumulan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah mereka. Dan pada malam ini kami juga berdoa buat Ibu Icen, istrinya dari Ko Iwan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan dia, nafsu makannya baik kembali. Segar dalam nama Tuhan Yesus. Dari tempat ini kami mengangkat tangan dan kami berdoa buat mereka. Dicurahkan kuasa kesembuhan. Dicurahkan kuasamu yang tercurah di atas bukit Golgota. Menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus.
Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami. Semua dalam kondisi baik-baik saja. Sehatkan, kuatkan Bapak dan Ibu Gembala kami. Di dalam kasih sayang Tuhan dan penyertaan Tuhan. Bapak juga kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang beraktivitas. Dan mereka yang sedang berusaha untuk mencari vaksin booster ketiga atau apapun yang lainnya. Tuhan buka jalan. Ketika mereka keluar dari rumah, tubuh mereka sehat dalam nama Yesus. Mereka pulang dengan sehat dalam nama Tuhan. Kami percaya Tuhan menaungi mereka, membuat tubuh mereka sehat. Apa yang mereka kerjakan berhasil. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati mereka. Tidak ada yang mustahil. Yang lansia diberkati Tuhan. Yang anak-anak diberkati Tuhan. Pria wanita diberkati Tuhan dalam anugerah Tuhan. Tubuh kami sehat, tidak terpapar virus. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan. Jika di dalam tubuh kami ada infeksi, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Jika ada dalam tubuh kami ada hambatan, ada sumbatan, sembuh dalam nama Yesus. Jika ada yang tidak normal di dalam tulang-tulang kami atau urat-urat kami, sehat dalam nama Yesus. Organ-organ tubuh kami sehat semua dalam nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Turunkan damai sejahtera Tuhan bagi negara kami. Turunkan damai sejahtera Tuhan bagi bangsa kami. Turunkan pertobatan bagi bangsa kami. Dan kami juga berdoa pada malam hari ini untuk hamba-hamba Tuhan. Para staf penggembalaan dan gembala kami. Dan ibu gembala kami yang akan melayani firman Tuhan sepanjang bulan ini. Kami semakin diperkaya di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami semakin di dalam Tuhan. Dan kami semakin diperkaya di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan kami serahkan semua ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Allah yang mengasihi kami. Angkat tanganmu, arahkan hatimu. Terima dengan iman perkataan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Roh yang Maha Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, sebelum saya selesaikan, saya tetap mengucapkan shalom buat Bapak Ibu sekalian. Jangan ragu, jangan takut, Tuhan mengasihi kita sekalian. Dan saya melihat ada komen-komen di sini. Yes, Tuhan mengasihi kita sekalian. Terima kasih ya, selamat malam. Tetap berdoa dan kami juga berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan. Dan kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kita sekalian. Haleluya. Selamat malam. Sampai jumpa. Ingat, besok pagi mesti saat teduh kembali. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, kami juga menyapa salam kepada yang belum disampaikan salam ya. Tuhan memberkati kita sekalian ya. Sampaikan salam dari kami dan Bapak Gembala. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa.